Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Nahwul Wadhih jilid 2 deh. Jilid 2 kalau yang cetakan satu jilid halaman 7. Kalau yang cetakan satu kitab 3 jilid halaman 95. Nah, beda. Kalau kitab ayah satu jilid digabung 3 kitab. Kitab adik kan satu jilid satu kan. Al-Mabni wal Mu'rab judulnya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Mabni wal Mu'rab. Nah, jadi judulnya Mabni wal Mu'rab. Mananya gini. Kalimat-kalimat yang dibina dan kalimat-kalimat yang di-i'rab. Kalimat kan ada 3 dalam jerumiyah. Apa aja? Isim, isim fi'il huruf. Nah, itu isim juga dibagi 2 dulu kan. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il juga dibagi 2. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Huruf, kalau huruf mabni semua. Nah, itu di jurumiyah lebih enak kan. Cuma di jurumiyah kan nggak banyak contoh. Nah, di sini beliau pengen kasih contoh nih. Sesudah kita mengkaji jarumiyah, pendalamannya ini, atau untuk tahu contohnya, kita pakai nahul wadih. Biar tambah luas kan. Nah, jadi mabni wal mu'rab. Ada kalimat yang dibina, ada kalimat yang mu'rab. Langsung ini kita ingat penjelasan jarumiyah dulu. Isim mabni ada berapa? Isim dibagi 2, Kak. Ada 2. Isim ada mabni, ada mu'rab. Isim mabni ada 6, kah? Ada 6 apa aja? Isim dhamir, syarah, isim syarat, isim mausul, isim istifham, isim fi'il kah? Nah, nanti ada ketemu beberapa contoh di sini. Ya, kemudian selain isim mabni itu isim mu'rab. Isim mu'rab ada 9. Ya, kah? Masih ingat? Isim mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir, soal khamsah, isim mangkus, isim maksur, isim ghairu munsharif. Nah, itu mu'rab wah, antara lain. Kemudian fi'il juga dibagi 2 dulu. Ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni. Fi'il mu'rab cuma satu. Saya ingat. Fi'il yang mu'rab itu khusus fi'il mudhari. Makanya dia ada huruf nasab fi'il mudhari, ada yang menjatamkan kan? Nggak ada huruf nasab fi'il madhi kan? Jadi fi'il mudhari yang mu'rab. Adapun fi'il yang mabni 2. Fi'il madhi dan fi'il fi'il ami kan? Fi'il madhi kan selalu fathah kan? Maftuhul akhir apa masih ingat jurumnya? Nah, sedangkan fi'il amar majizum kan? Adapun huruf semuanya dibina. Dah. Ini penting banget nih. Al-amsilatu. Ini kita takdir hadhil amsilatu ini adalah beberapa contoh. Amsilatu kita i'rab jadi khobar, mubtada'nya mahdhuf, takdirnya hadhihi. Hadhil amsilatu. Nah, ini adalah beberapa contoh. Kenapa kita takdir hadhihi? Karena khobarnya mu'annas kan? Amsilatu kan mu'annas. Makanya kita takdirkan mubtada mu'annas. Jadi al-amsilatu khobar, mubtada'nya mahdhuf, khobar marfu dan rafa' dhammah karena jamak taksir kan? Amsilatu misalun. Misalani amsilah. Aina manziluka? Contoh satu. Di mana itu rumahmu? Di mana itu rumahmu? Nah, jadi ini tulisannya begini nih. Ini kalau kita ngomong percakapan bahasa Arab kan nggak perlu i'rab nih. Penting kita tahu artinya kan. Aina manziluka? Di mana itu rumahmu? Tapi kalau kita ngaji nahwu saraf harus tahu. Aina ini khobar muqaddam nih. Aina isim apa? Kata tanya isim apa? Isim istifham. Isim istifham mabni murab. Mabni ya ini. Aina isim istifham mabni di atas fathah. Ya kan? Mabni di atas fathah. Nah, pada harafa ya jadi khobar muqaddam. Manzilu mubtada. Manzilu mubtada, mubtada marfu dan rafa dhammah mudah manzilu kaf dhamir muttasil. Mabni di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih kan? Asalnya manziluka aina. Berumlah rumahmu itu di mana? Asalnya. Tapi karena yang jadi khobarnya isim istifham mau jadi apapun dia tetap harus di awal. Nah, mau jadi maf'ul lah, mau jadi apapun tetap harus di awal dia. Karena dia isim sadarah kalam namanya. Isim yang wajib di permulaan. Kecuali ada beberapa kalimat. Kayak kam, itu boleh dimasuki huruf jar. Bikam. Dengan harga berapa engkau beli ini kan? Itu kam kan isim istifham. Tapi nggak harus di awal banget. Boleh dimasuki oleh huruf jar. Deh. Ya. Aina juga boleh dimasuki oleh huruf jar. Ila aina.
Boleh. Ila aina tazhab. Kau mau pergi kemana kah? Boleh pakai ila. Tapi intinya aina ini mabni dia. Mau jadi apapun tetap aina. Aina tazhabu. Kemana engkau pergi? Kemana engkau pergi? Ke tempat mana engkau pergi? Jadi aina ini isim istifham sekaligus darah makan juga boleh. Aina menunjukkan kepada tempat kan? Nah, makanya nggak boleh kita tanya aina Allah. Di mana tempat Allah? Nggak boleh. Allah nggak punya tempat. Ya, aina kita sebut isim istifham. Mabni di atas fathah. Pada mahal nasab di sini maf'ul fi. Pada mahal nasab darah makan. Darah makan maf'ul fi kan? Tadhabu fi'il mudhari' Oh, kenapa marfu? Nggak ada amil nasib amil jir dan rafa'nya. Dhammah fa'ilnya mustatir. Mustatir wajib takdirnya anta. Aina tazhab. Kemana tempat engkau akan pergi? Ini yang mau dibahas di sini aina aja. Aina. Aina dia mabni ya. Isim istifham mabni. Ila aina. Ila aina tasiru. Ke tempat mana engkau akan pergi? Ila aina. Ke tempat mana engkau akan pergi? Perhatikan. Aina walaupun ada ila tetap enggak berubah. Tetap aina. Itu maksud mabni. Mabni itu tetap. Walaupun ada amelnya enggak terpengaruh. Kalau mu'rab itu kan tergantung amel. Mubtada alhamdu, maf'ul alhamda, ada urja alhamdi kan? Nah, itu beda mu'rab sama mabni. Ila aina tetap aina. Ila aina tasiru ke tempat mana engkau akan pergi? Ila huruf jar. Kullu harfin mustahikun lil bina. Semua huruf harus dibina. Kita biasanya menyebut ilah huruf jar aja udah. Padahal belum lengkap. Ilah huruf jar mabni ala sukun. Harus disebut. Karena huruf terakhirnya sukun kan? Ilah huruf jar mabni ala sukun. Aina semisifham mabni di atas fathah. Tetap kita sebut pada mahal jar. Pada mahal jar majrur dengan si ilah ini. Karena ilah kan huruf jar. Tugasnya harus menjarkan. Baik menjarkan secara zahir, ila zaidin, atau menjarkan secara mahal kedudukan. Andaikan di posisi aina zaidin pasti kelihatan ila zaidin ya. Tapi karena aina isim mabni kita sebut pada mahal. Tasiru fi'il mudhari' marfu karena enggak ada amil nasib amil jazm kan. Dan rafa'nya toh fa'ilnya mus takdirnya anta kan. Nah itu. Ini banyak banget contoh. Yang pertama beliau pengen bilang aina ini isim mabni. Ila huruf jar juga mabni. Bahkan bukan hanya huruf jar. Semua huruf nggak ada kecuali. Huruf jar, huruf nasab, huruf apapun, huruf nida, semua huruf tetap mabni. Huruf ataf juga mabni. Wa huruf ataf mabni di atas fathah. Kalau ketemu kan. Summa huruf ataf mabni di atas fathah. Semua huruf mabni. Nah, ini tambahannya harus disebut. Kemudian contoh keempat, perhatikan. Zabahal jazzaru syatan. Menyembelih oleh tukang jagal itu. Zabahal jazzaru. Menyembelih oleh tukang potong itu syatan akan seekor kambing. Ini zabahal di sini fi'il madhi mabni. Fi'il madhi zabahal fi'il madhi mabni di atas fathah. Fi'il madhi selalu fathah kan? Karena dia muta'adi di sini al jadzaru fa'il zabaha. Fa'il marfu tanda rafa dhamma. Syatan maf'ul bi mansub tanda nasab fathah. Nah, itu. Al jadzaru. Al jadzaru zahaba syatan ini dibalik nih. Bermula tukang potong itu zabaha, memotong ia syatan akan kambing. Beliau pengen bilang zabaha mau di awal mau dimanapun karena dia fi'il madhi tetap enggak berubah. Nah, kan? Enggak dipengaruhi. Di awal zabaha, di tengah juga zabaha. Al-jazaru, tadi jazaru kan fa'il nih. Menyembeli oleh tukang jagal. Fa'il kalau didahulukan berubah statusnya jadi mubtada. Karena fa'il isim marfu yang berada sesudah fi'il kan. Nah, kalau sebelum fi'il nggak boleh kita sebut fa'il. Paham kan? Jadi jazaru ini mubtada. Mubtada marfu bil tidak tanda rafa atau ma. Zabaha fi'il madi. Mabni di atas fa'ilnya mustatir takdirnya huwa kembali ke jazar ya. Kita sebut jumlah zabaha, jumlah fiil fa'il pada maharafa khobar jazar. Jazar mubtada. Makanya itu bermula tukang potong itu zabaha memotong iya. Syatan akan kambing. Syatan maf'ul zabaha. Maf'ul man sultan nasab fathah. Nah. Kemudian contoh keenam hal zabahal jazaru syatan. Apakah telah memotong oleh tukang jagal itu akan kambing? Hal zabahat jaza rusyatan. Hal. Masih ingat kalimat apa hal? Dulu ada isim istifham, ada huruf
Huruf istifham. Huruf istifham ada dua, hamzah dan hal. Jadi karena dia huruf mabni, ya enggak? Makanya ada tanda tanya di depan. Hal huruf istifham mabni ala sukun. Udah, dia enggak nyerap begitu aja. Hal huruf istifham mabni ala sukun. Zabaha fi'il madhi mabni di atas fathah al jazaru fa'il zabaha fa'il tanda rafa dhamma syatan maf'ul zabaha maf'ul mansub tanda nasab fathah. Apa enggak? Ini contohnya zabaha. Zabaha mau dimanapun kedudukannya karena dia fi'il madhi tetap mabni. Ya. Contoh 7. Min ayyi makanin ji'ta. Min ayyi makanin ji'ta. Dari tempat mana engkau telah datang? Min ayyi makanin ji'ta. Teman kita baru datang ke rumah. Ini tanda cara tanya. Min ayyi makanin ji'ta. Dari tempat mana engkau datang? Nah, ini beliau pengen bahas ini min. Min huruf jar. Huruf jar mabni. Seperti janji di atas. Bukan hanya huruf jar kah? Min huruf jar mabni ala sukun. Ayyi majrur bimin. Tanda jar kasrah. Jadi ayyi ini isim istifham juga. Cuma kecuali dia. Semua isim istifham itu mabni. Kecuali ayyu. Ayyu mu'rab. Semua ada kecualinya. Isim mausul mabni. Isim mausul mabni. Kecuali ayyu. Ada ayyu mausul. Ama isim mausul yang tasniyah alladzani. Kalau masih ingat dulu. Nah itu. Nah, enggak? Dah. Mudhaf ayyi makani mudhaf ilaih. Ini pakai tanwin ini. Ayyi makanin. Walaupun di sini enggak ada. Min ayyi makanin. Makanin mudhaf ayyi makanin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf dan jakasrah. Jita fi'il dan fa'il dari ja'a. Ja'a fi'il madhi ta dhamir mutasil mabni di atas fathah pada maharafa fa'il. Min ayyi makanin jita. Dari tempat mana engkau telah datang? Asalnya jita min ayyi makanin. Asalnya engkau datang dari tempat mana? Jadi min muta'alaq ke jita. Boleh muta'alaq ke depan. Setiap huruf jar kan harus ada muta'alaqnya kan? Nah, jita min ayyi makan. Engkau telah datang dari tempat mana? Nah, karena ayyi isim istifham harus di awal. Nah, jitu min manzili. Aku datang dari rumahku. Nah, ini min lagi nih. Min tadi di awal tetap min, di tengah juga tetap min ya. Jitu aku datang. Jitu fi'il dan fa'il. Min huruf jar mabni ala sukun. Manzili majrur bimin dan tajar kasrah. Kasrah takdir ini. Isim muntah pada yang mutakalim. Ya, isim muntah pada yang mutakalim kan takdir tiga-tiganya. Muntah manzili ya atau min mutasil. Mabni ala sukun pada mahal jar muntah filih. Ya, aku datang. Datang dari rumahku. Akhadtu min abi nuqudan. Ini contoh min juga. Akhadtu aku telah mengambil. Fi'il madhi ke-13. Akhadtu min abi. Aku telah mengambil dari bapakku. Akan apa aku ambil? Nuqudan. Akan uang. Akhadtu fi'il dan fa'il. Akhadha fi'il madhi. Itu dhamir tasil. Mabni atas dhammah. Pada maharafa fa'il. Min huruf jar. Mabni alas sukun. Abi majrur bi min. Tanda jar kasrah takdir. Simutah pada yang mutakalim. Nah, ini bukan isim yang lima di sini. Karena muntah ya mutakalim. Masih ingat? Isim yang lima baru dia rafa dengan waw nasab dengan alif jar dengan ya. Kalau mutaf ilihnya bukan ya mudah kali kayak abuka, akhuka kan. Nah, mutaf abi ya dhamir mutasil mabni ala sukun pada mahal jar mutaf ilih. Nukudan maf'ul itu. Makanya kita baca nukudan kan? Maf'ul mansub tanda nasab apa? Akhadtu min abi nukudan. Aku telah mengambil dari bapakku akan uang. Ya. Ya, insya Allah nanti kita bagi nomor. Ya. Contoh ke-13. Zabulatil wardatu. Zabulatil wardatu. Layulah oleh mawar itu. Layu. Zabula layu. Zabula fi'il madhi. Fi'il madhi mabni. Mabni di atas fa. Ta. Ta ini. Ta ta'anes asalnya. Asalnya zabulat. Zabulat. Cuma karena dia sukun, al-wardah juga sukun. Kalau ketemu dua sukun, takhallus untuk lepas kasih harakat kasrah. Kali-kali patah juga boleh. Nah, cuma lebih sering kasrah. Zabulati. Jadi tata ta'anes yang diberikan harokat kasrah karena untuk lepas dari ketemu dua yang sukun. Al-wardatu fa'il zabulat. Fa'il marfu tanda rafa toh. Di sini beliau pengen bilang wardatu ini isim mu'rab. Isim mu'rab itu tergantung amelnya. Ini contoh ke-13 wardatu, contoh ke-14 wardata. Perhatikan. Syamim tul wardata. Contoh ke-15 ilal wardati. Berubah dia. Wardatu, wardata, wardati. Itu isim mu'rab. Mu'rab selalu berubah akhirnya kan? Lawan dari isim mabni. Nah, karena kenapa wardatu? Jadi fa'il.
Sekarang syamimtul wardata. Aku telah mencium akan mawar itu. Apa i'rab wardata? Maf'ul bih, masuk kan? Tanda nasab ah. Nadartu ilal wardati. Aku melihat ke mawar itu. Kenapa wardati? Ada ilah. Nah, jadi kalau isim mu'rab tergantung amil. Kan gitu. Nah, jadi gampang banget. Ternyata tidak sesusah yang kita bayangkan. Dah. Contoh ke-16. Yusmirul bustanu. Perhatikan dulu. Yusmirul bustanu lan yusmiral bustanu al bustanu lam yusmir. Ini beliau mau memberi contoh yusmiru. Kadang-kadang yusmiru. Kadang-kadang yusmira. Ra. Ra. Kadang-kadang yusmir. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari i'rabnya tiga. Rafa, nasab, ya, zam. Ya kan? La khafdha fiha. Ini. Itulah namanya fi'il mu'rab. Jadi fi'il mu'rab itu berubah sesuai dengan amil. Yusmuru fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Nggak ada amil nasib, amil jazim. Tanda rafa'nya dhammah. Al bustanu fa'il yusmiru. Fa'il mar. Tanda rafa' dhammah. Sekarang lan yusmira. Lan huruf nasab fi'il mudhari. Mabni di atas sukun. Yusmira fi'il mudhari. Mansub bi lan. Tanda nasab fathah. Karena amilnya nasab, kita nasab. Yang itu jarumnya. Fi'il mudhari selalu marfu hatta dakhala alaihin nasibu awil jazimu ya. Fi'il mudhari selalu rafa hingga masuk amil nasib, amil jazim. Masuk amil nasib kita nasabkan, masuk amil jazim kita jazamkan. Nah ini. Karena tadi yusmiru adalah yusmira. Tidak berbuahlah oleh kebun itu. Yusmira fi'il mudhari mansub bilan tanda nasab fathah, al bustanu fa'il yusmira. Fa'il marfu tanda rafa atau ini dua-duanya bustanu karena dua-duanya jadi fa'il. Sekarang al bustanu jadi mubtada. Bermula kebun itu lam yusmir. Bermula kebun itu lam yusmir belum berbuah iya. Nah, jadi belum berbuah. Sebenarnya kalau lam itu belum atau tidak juga boleh. Tidak berbuah atau belum berbuah iya. Bustanu mubtada marfu bil tidak tanda rafa atau lam huruf ja za mabni atas sukun yusmir bil mudhari majzum bi lam tanda jazam sukun. Fa'ilnya nggak ada di depan. Berarti mustatir. Kan gitu. Kalau ketemu fi'il cari fa'ilnya zahir dulu. Begitu di depan nggak ada yang cocok atau bahkan nggak tertulis, berarti fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Karena bustanu mubtada perlu kepada khobar. Kita jumlah. Jumlah lam yusmir. Fi'il, fa'il pada maharafa khobar. Khobar jumlah fi'liyah. Gampang banget kan? Gampang banget deh. Masya Allah. Nggak mungkin kita nggak bisa. Pasti bisa insya Allah. Nah, ini pembahasan nih. Kita baca nih. Yang ayah jelaskan tadi ini ada di bawah. Ini kita belajar baca. Al-bahsu. Ini adalah pembahasannya. Idza ta'ammaltal kalimati. Idza ta'ammaltal kalimati. Apabila engkau memikirkan akan kalimat-kalimat aina dan dabah. Wamin. Tiga. Idza ta'ammaltal kalimati. Bila engkau memikirkan akan kalimat-kalimat yaitu kalimat aina dan zabaha dan min. Fi amsilatil kismil awwali. Pada contoh-contoh kelompok yang pertama. Wajadita. Ini kita harus latihan baca kan ini mulai nggak ada baris ya. Wajadita. Kalau kita nggak bisa makna susah juga. Wajadita ini sih engkau mendapati akhirakulli kalimatin minha akan akhir tiap-tiap satu kalimat darinya. Darinya tiga tadi aina tabahamin sabitan ala halin wahidah akan yang tetap di atas satu keadaan. Nah, perhatikan dulu. Idza ta'ammaltal kalimati. Kalimati maf'ul ta'ammalta. Maf'ul mansub dan nasab kasrah, jamak muannas. Dirafa dengan dhammah, dinasab dengan kasrah, dijar dengan kasrah. Makanya kita baca kalimati. Idza ta'ammaltal kalimati, bila engkau memikirkan atau engkau bayangkan akan kalimat aina di atas dan zabaha di atas dan min fi amsilatil kismil awal pada contoh-contoh kelompok yang pertama. Wajarta engkau dapati akhira kulli kalimatin. Akan akhir setiap kalimat darinya tiga kalimat sabitan tetap ala halin wahidah di atas satu keadaan. Maknanya aina tetap aina. Dalam tiga-tiga contoh di atas tetap aina. Ya kan? Mau di awal, mau di tengah, mau di tetap aina. La yataghayyaru yang tidak berubah ianya tiap-tiap kalimat. La yataghayyaru fa'ilnya kembali ke kullah. La yataghayyaru yang tidak berubah ianya tiap-tiap kalimat. Mahma taghayyara betapapun. Mahma artinya betapapun. Mahma taghayyara makanu. Betapapun berubah oleh makanul kalimah. Oleh tempat kalimat. Oleh kedudukan kalimat minal jumlati dari jumlah. Mau jadi apapun dia tetap aina.
Jadi mubtada aina, jadi maf'ul aina, jadi masuk huruf jar juga aina, nggak berubah. Fa akhiru kullin minal kalimataini aina wa dzabaha muladzimun lil fathi fil amsilati sabiqah wa fi ghairiha. Fa akhiru, maka bermula akhir tiap-tiap dari dua kalimat. Maka bermula akhir tiap-tiap dari dua kalimat yaitu aina dan zabaha mulazimun itu tetap lil fathi bagi fathah. Dia selalu fathah. Fil amsilati sabika pada contoh yang terdahulu wa fi ghairiha dan pada lainnya contoh. Dimanapun ketemu ya aina terus. Zabaha juga. Kecuali udah di tasrif zabaha, zabaha, zabahu. Itu zabahu rafa. Tapi takdirnya tetap fathah. Mabni di atas fathah takdir dulu kan. Daraba, daraba, darabu. Wa akhiru min mulazimun li sukuni fil amsilati sabika. Dan bermula akhir min itu tetap, mulazim tetap. Bermula akhir min itu tetap bagi sukun fil amsilati sabika pada contoh yang terdahulu. Wa fi ghairiha kadzalik. Dan pada lainnya amsilah seperti itu juga. Artinya min dia selalu sukun dimanapun berada. Selalu mabni di atas sukun. Kecuali, ada kecuali. Kecuali ketemu dua sukun. Kalau ketemu dua sukun, nun yang sukun tadi kita fatahkan. Al bait rumah, minal bait nggak boleh lagi min bait ya, kan nun sukun alif lam juga sukun, minal baiti, kali-kali minil baiti juga boleh, minil baiti minul baiti kan ada berat ya, orang Arab nggak baca begitu, langsung minal baiti, minal madrasati, minal masjidi kan, asalnya min tetap sukun, cuma kenapa difatahkan takhalus untuk bebas dari ketemu dua ya sukun, nah tahu nggak. Nah, ya. Jadi beliau pengen bilang di sini mabni itu macam-macam. Ada yang mabni di atas fathah seperti aina dan zabah. Ada yang mabni di atas sukun seperti min dan ila. Ada yang mabni di atas dhammah nanti. Haisu. Haisu kan? Isim mabni di atas dhammah. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Dah. Ngaji nggak boleh lama-lama, 40 menit. Wa minal kalimatil lati tasbutu akhiruha ala halin wahidatin jami'ul hurufi. Wa minal kalimati ini minal kalimati. Ya begini yang susah nih. Susah mendeteksi kalau kita baru-baru. Ini minal kalimati khabar muqaddam. Mubtadanya jauh di ujung. Jami'ul hurufi. Itu mubtadanya. Dan sebahagian dari kalimat-kalimat alati. Kalimat yang tasbutu awakhiruha. Yang tetaplah oleh akhirnya kalimat. Ala halin wahidah. Di atas hal yang satu. Di atas satu kondisi. Itu jami'ul huruf. Itu semua huruf. Asalnya begini kan. Jami'ul hurufi. Bermula semua huruf. Itu minal kalimat. Dari kalimat-kalimat yang tetaplah oleh akhirnya kalimat di atas satu keadaan. Mafhum tidak kan? Semua huruf dia tetap. Huruf akhirnya tetap. Mabni namanya kan? Lan mabni atas sukun. Ya huruf nida mabni ala sukun. Wa huruf ataf mabni atas fathah. Nah, itu. Tetap akhirnya. Tetap bagaimana awalnya. Kalau awalnya fathah tetap fathah. Awalnya sukun tetap sukun. Tergantung dari lahirnya bagaimana. Nah, inna anna. Itu dari lahirnya udah begitu. Nggak pernah berubah. Inna anna lakinna laita la'ala kan? Semuanya mabni. Dah. Wa idza ta'ammaltal kalimatil qutna wal wardata. Dan apabila engkau memikirkan akan kalimat-kalimat. Kalimat apa? Qutna dan wardata. Ini kita baca qutna karena kita badal kepada kalimat. Apabila engkau memikirkan akan kalimat. Kalimat maf'ul. Kalimat maf'ul. Kalimati maf'ul bih. Maf'ul mansub dan nasab kasrah. Kutuna badal kepada kalimat di. Yang mana kalimat yang dimaksud? Kutuna dan wardata. Apabila engkau membayangkan akan kalimat-kalimat, yaitu kutuna di atas dalam contoh, dan wardata. Jadi kutuna itu berubah nanti. Ada yang kutnu, ada kutna, ada kutni. Tergantung amil. Karena dia isim mu'rab. Wardata juga sama kan? Ada tiga contoh. Wardatu, wardata, wardati. Wa yusmir. Nah, atah pada kutna. Apabila engkau membayangkan akan kalimat kutna, wardata, dan yusmir. Kalimat yusmir. Fi amsilatil kismisani pada contoh-contoh kelompok yang kedua yang sebelah kiri yusmir kadang yusmiru yusmira yusmir ya wajadta akhira kulli kalimatin minha engkau mendapati wajadta jawab iza jawab iza daraf dia tapi perlu kepada jawab niscaya wajadta engkau mendapati akhira kulli kalimatin akan akhir tiap-tiap kalimat minha darinya tiga kalimat kutna wardata yusmir ya tagayyaru min halin ila halin berubah ia dari satu keadaan kepada keadaan yang lain
bitaghayyuri makaniha, dengan berbeda tempatnya kalimat, minal jumlati dari jumlah. Jadi itu tiga tadi. Katuna wardata yusmir, dia berbeda sesuai dengan kedudukannya. Yusmiru nggak ada amel, berarti yusmiru. Yusmira ada huruf nasab lan. Ya enggak? Yusmir ada huruf jazam lam. Mana tadi lagi? Nah, kalau bustan di sini contohnya ini bustan, beliau kasih contoh nggak? Enggak ah, wardah aja. Wardah kan ada tiga posisinya kan? Wardah tu, wardadah, wardati. Ada yang jadi pae, maf'ul dan huruf jar kan? Berbeda berarti. Nah itu maksudnya. Nah, bilang kau memikirkan akan kalimat-kalimat yaitu putna, wardata, dan yusmir fi amsalatil kismisani, pada contoh-contoh kelompok yang kedua wajadita. Engkau mendapati akhir aku li kalimatin, akan akhir setiap kalimat darinya tiga kalimat ya tagayaru, berubah ya, min halin ila halin, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, bitagayuri makaniha, dengan berubah kedudukan, makan tempat kedudukannya kalimat, minal jumlah dari jumlah. Fakalimatal kutni wal wardati qad taghayyara akhiru kullin minhuma fil amsilati sabiqah minar rafi ilan nasbi summa ilal jari. Ini semua yang udah ayah jelaskan tadi. Sebenarnya ini nggak dibaca. Ini Ustadz yang baca untuk menjelaskan. Tapi latihan. Ya kan? Fakalimatal kutni, maka bermula dua kalimat. Kutni dan wardati. Maka bermula dua kalimat. Kalimata mubtada, marfu dan rafa alif, sim tasniyah. Cuma kenapa nggak ada nunnya? Misalnya kalimatani. Kenapa nggak ada nun? Jadi mudhaf. Kalau mudhaf kan nggak boleh ada nun. Asalnya kalimatani. Kalimatal qutni wal wardati. Maka bermula dua kalimat. Qutni dan wardah dalam contoh di atas. Qad taghayyara. Sungguh berubahlah oleh akhir tiap-tiap dari keduanya. Fil amsalati sabiqah. Pada contoh yang terdahulu. Minar rafi ilan nasbi summa ilal jari. Dari rafa kepada nasab. Kemudian kepada jar. Tiga kan? Yang jadi fa'il rafa. Yang jadi nasab maf'ul. Yang jadi jar. Ada huruf jar. Wa kalimatu yusmiru taghayyara akhiruha fil amsilatil mutaqaddimati aidan min ar-rafi lan nasbi summa ilal jazm. Dan bermula kalimat yusmiru. Bermula kalimat yusmiru itu taghayyara akhiruha. Berubahlah oleh akhirnya kalimat fil amsilatil mutaqaddimah, pada contoh yang terdahulu juga, minar raf'i dari rafa, contoh pertama yusmirul, ya kan? Ilan nasbi kepada nasab, lan yusmira, summa ilal jazmi, kemudian kepada jazam, lam yusmir. Kan tiga contoh tadi. Nah itulah disebut mu'rab. Kan mu'rab perubahan akhir kalimat dengan sebab berbeda amel yang masuk. Paham nggak? Nah, jadi ini kitab canggih juga dikit nih. Tapi di pesantren ini kurang laku nih. Pesantren pesantren kampung kita ngaji Jurumiyah aja. Jurumiyah kalau benar-benar mantap, memang nggak ada contohnya di situ. Tapi paham, ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini ikut zaman dikit. Kawaidu, ini kaedah-kaedah. Bagus juga ini. Luas, ini banyak mufradatnya. Jadi kan mufradat yang nggak tahu itu tulis. Yusmiru tahu berbuah, bustan, kebun, wardah, mawar tadi kah? Jazar, tukang jagal. Kan banyak dapat dapat apa namanya mufradat tambahan. Ya. Ini al kaidah ke-27. Al kalimatu tangkasimu ila kisma ini. Bermula kalimat-kalimat itu terbagi ia kepada dua. Kalimat terbagi ia kepada dua. Ketika disebut kalimat, itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kalimat secara umum terbagi kepada dua. Ma yasbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it tarakibi. Nah, yang mana dia dua kelompok sesuatu. Yasbutu akhiruhu, yang tetaplah oleh akhirnya ma yang tetaplah oleh akhirnya ala halin wahidah, di atas hal yang satu. Jadi hal ini muannas dia, makanya wahidatin. Hal walaupun nggak ada ta muannas. Halin wahidatin, nggak boleh halin wahidin. Nah, kalimat itu terbagi dua. Ma yasbutu akhiruhu, sesuatu yang tetaplah akhirnya ala halin wahidah, di atas satu kondisi, fi jami'i tarakibi, dalam setiap susunan. Ada kalimat-kalimat dalam susunan manapun dia tetap akhirnya tetap nggak pernah berubah. Seperti ila tadi, ila min aina kah? Dimanapun dia berada tetap nggak pernah berubah akhirnya. Sama mabnian, dinamakan akan dianya ma. Yusama fi'il mudhari' majhul. Naib fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kembali ke ma. Wa yusamma, dinamakan akan dia nyama yang tetap akhirnya mabnian akan mabni. Nah, itu mabni namanya. Sudah paham kita?
Wa ma yataghayyaru akhiruhu, dan sesuatu yang berubahlah oleh akhirnya sesuatu. Ada kalimat-kalimat yang berubah. Bustanu, bustana, bustani. Yusmiru, yusmira, yusmir, kan gitu. Wa yusamma mu'araban. Dinamakan akan dianya ma yang berubah akhirnya akan mu'arab. Jadi ada kalimat mu'arab, ada kalimat mabni. Itu secara umum, secara khusus ada harus tahu. Isim mabni 6, isim mu'arab 9, fi'il mabni 2. Mati amal. Ya kan? Fi'il mu'arab 1, fi'il mudhari. Nah, itu secara detailnya. Oke? Ya. 28 kaidah. Ini yang perlu diingat. Al hurufu kulluha mabniyatun. Bermula huruf kulluha. Seluruhnya huruf itu mabni, dibina. Al hurufu mubtada, marfu bil ib, tidak tanda rafa atau kullu. I'rabnya apa? Masih ingat enggak? Ya, Rumia. Nafsu, ainu, kullu, ajma'u, dan tawabi'nya ajma'u. Enggak ingat? Salah satu tabi' dia, salah satu tabi'. Hah? Enggak, kan ada lafaz-lafaz yang khusus. Ya al qaumu kulluhum. Bentar. Ya, bentar. Tapi kan caranya? Ya, tahu. Tabi ada berapa? Empat. Apa aja? Nah, itu pilih salah satu dari na'an, ataf, taukid, badal. Nah, taukid. Kalau na'an kan sifat. Kalau ataf ada huruf khusus kan? Ini taukid nih, taukid taukid maknawi. Jadi kullu taukid pada hurufu, taukid pada marfu dan rafa toh. Mudhaf kullu hadza marmut kasil mabni di atas sukun. Pada mahal jar mudhaf ilaih mabniyatun khabar. Kabar hurufu, kabar marfu dan rafa toh. Mabniyatun muannas karena hurufu muannas. Wa kadzalika jami'ul af'alil madhiyah, demikian pula itu semua fi'il-fi'il madhi. Semua huruf itu mabni, enggak ada kecuali. Jadi kalau ketemu huruf langsung sebut hal huruf istifham mabni ala sukun. Fi huruf jar mabni ala sukun. Harus begitu. Wa kadzalika jami'ul af'alil madhiyah. Demikian juga itu semua fi'il madhi. Fi'il madhi juga mabni, yaitu mabni di atas fathah. Ada yang fathah zahir, ada yang fathah takdir. Yang penting fi'il madhi fathah kan? Roma, Roma, fi'il madhi mabni di atas fathah takdir. Daraba, fi'il madhi mabni di atas fathah. Wa jami'u af'alil amri. Dan demikian pula semua fi'il amar. Fi'il amar mabni di atas sukun atau majzum, dia dijazamkan. Cuma tanda jazamnya ada yang mabni di atas sukun, ada yang mabni di atas hasfun nun. Ada yang mabni di atas buang huruf hilat kalau masih ingat. Roma yarmi, amarnya irmi. Irmi fi'il amar mabni di atas buang huruf hilat. Yaitu ya irmi, karena dia mu'tal. Mu'tal dijazam kan dibuang huruf hilat. Berarti ketika jadi fi'il amar mabni atas buang huruf hilat. Ini harus diulang-ulang terus biar lengket. Susah juga dihafal semua kan? Nah, itu. Ada pertanyaan? Coba. Berdiri. Nah, itu deh. Tinggal latihan, tinggal selesaikan aja. Nah, ini kan coba contoh dulu satu. Lima zakanat kalimatud darrajah fil jumalil atiyah mu'rabatan. Kenapa adalah kalimat darrajah pada contoh yang akan datang itu di i'rab mu'rabatan. Wa kalimatu man mabniyatan, dan kalimat man dibina. Kenapa? Ya, pertanyaan. Kenapa darrajah? Tahu darrajah sepeda. Kenapa darajah di i'rab sedangkan man mabni? Ad-darajatu musri'atun. Sepeda itu cepat banget. Pertanyaannya kenapa darajatu di i'rab? Karena dia bukan isim mabni, ya isim murah kan jawabannya. Nah, kan gitu. Karena isim mabni kan udah khusus nah. Selain isim mabni berarti mu'rab semua. Ini pertanyaan ada aneh juga. Kenapa di i'rab? Ya memang tidak isim mu'rab, Ustaz. Darajatu isim mu'rab, bukan isim mabni. Dia bukan isim istifham, bukan isim dhamir, ya kan? Bukan isim syarat. Ya udah terpaksa dia di i'rab, mubtada marfu dan rafa' dhammah, musri'atun khobar. Khobar marfu dan rafa' dhammah, mu'rab juga. Rakiba Aliyud darajata. Menunggangi oleh si Ali akan sepeda. Rakiba fa'il madhi. Kita tahu mabni di atas fa. Aliyun fa'il rakiba. Fa'il marfu dan rafa' dhammah, darajata maf'ul bih. Mansub dan rafa' darajatu berubah dari darajata. Maf'ul bih kah? Farihal waladu bid darajati. Senanglah anak itu dengan sebab ada sepeda. Farihal fa'il madhi. Ini di atas fathah. Waladu fa'ilnya. Marfu dan rafa' dhammah bi rujar darajati
Hati-hati kalau bahasa Arab. Beda huruf dikit, beda makna. Farihal waladu. Kalau di depan waw ada alif, walidu. Bapak. Walid, bapak. Ini walad, anak ya. Nah itu. Kita teliti. Ja'a man nadaitahu. Ja'a man nadaitahu. Telah datanglah orang yang engkau panggil akannya orang. Nah, ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Man mabni dia isim mausul. Man isim mabni ala sukun pada mahrafa fa'il ja'a. Ja'a man. Datanglah orang. Orang mana? Nadaitahu yang engkau panggil akannya orang. Isim mausul perlu kepada silat. Silat jumlah sesudah mausul. Perlu kepada ait. Ait damir yang kembali ke mausul. Nah ini. Nadaita. Nadaita fi'il dan fa'il. Hu damir mutasil. Mabni atas dhammah pada mahal nasab maf'ul bih. Nadaita karena jumlah berada sesudah man berarti kita sebut silat. Hu ini kembali ke man kita sebut ait. Datanglah man yang engkau panggil akan nyaman. Datanglah orang yang engkau panggil akannya oh. Ahibbu uhibbu mayyu'allimuni. Uhibbu man. Tadi man di atas ja'a man jadi fa'il. Fa'il ja'a. Walaupun jadi fa'il tetap man karena isim mabni. Man di bawah jadi maf'ul. Uhibbu man. Aku mencintai akan orang. Yu'allimuni. Yang mengajarkan ianya orang akan aku. Jadi maf'ul tetap man. Uhibbu fi'il mudhari' marfu. Enggak ada amil nasib, amil jazim. Tanda rafa'nya dhammah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya ana. Ana uhibbu. Aku suka. Man. Sim mausul. Mabni ala sukun. Karena jadi maf'ul pada mahal nasab. Maf'ul bih. Uhibbu man. Yu'allimuni. Yu'allimu. Fi'il mudhari' marfu. Tanda rafa' dhammah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke man. Nun wikayah. Ya dhamir mutasil mabni ala sukun pada mahal nasab maf'ul bih. Yu'allimuni karena berada sesudah man kita sebut silat. Kita cari dhamir yang kembali ke man. Itulah ait. Man yu'allimuni orang yang mengajarkan iya orang. Di dalam yu'allimu ada huwa. Itulah aitnya. Gampang banget. Masya Allah. Satu lagi. Al-jaizatu liman yasbiqu. Al-jaizah. Jaizah hadiah. Nobel. Al-jaizatu liman yasbiqu. Bermula hadiah itu untuk orang yang menang ya. Yasbiqu yang mendahului. Jaizatu mubtada. Marfu oleh tidak dan rafa' dhammah li urujat man majrur dengan li. Oh, enggak, man isim mausul kita sebut dulu. Man isim mausul mabni ala sukun pada mahal jar majrur dengan li. Ada huruf jar tetap man juga. Nah, itulah makna mabni ya. Yasbiku fi'il mudhari' marfu dan rafa' dhammah fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Jumlah yasbiku fi'il fa'il jadi silat man. Damir yasbiku yang kembali ke man disebut ait man. Gampang banget. Nah, al-jaidu bermula hadiah itu liman yasbiku bagi orang yang mendahului dia. Nah itu sebenarnya kalau ini mau dijawab semua, Masya Allah ini sebentar udah pinter nih. Ada latihan dua, di latihan tiga banyak banget. Udah titik. Nah, itulah dia pelajaran Nahul Wadi'. Insya Allah setiap ada waktu kosong langsung kita start. Ini kan libur sekolah nih, harus lebih banyak lagi. Masya Allah. Nah, itulah teman-teman sahabat semuanya. Sampai di sini pengajian kita pada pada sore hari ini. Insya Allah lain waktu kita lanjutkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa